di mana Majelis Ulama Indonesia melalui Ketua MUI bidang fatwa Kiai Haji Asrorun Niam Soleh juga ikut menyoroti polemik itu. Jadi menurut Asrorun Niam, vasektomi ini haram jika dilakukan untuk pemandulan permanen Tribuners, dan dia menyampaikan kalau Komisi Fatwa MUI ini menyatakan hukum vasektomi adalah haram kecuali dalam kondisi tertentu yang memenuhi 5 syarat ketat sesuai hasil ijtima ulama tersebut. Dan ada juga Tribuners Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Abdul Muiz Alim yang menambahkan kalau di dalam forum itu para fakih Islam ini mengambil keputusan berdasarkan pada pertimbangan syariat Islam, perkembangan medis, dan juga kaidah-kaidah usul fikih terkait metode kontrasepsi yang dikenal sebagai medis operasi pria begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, sebelum dimulai, Bung Alfian akan menasehati Bung kameramen. Silakan. Bung kameramen yang baik hati, hendaklah selalu memahami bahwa kita terus perlu menambah iman, menambah ilmu, menambah pengalaman, menambah keterampilan, dan menambah usaha-usaha rezeki yang halal. Amin. Tidak ada orang yang kepenuhan iman, tidak ada orang yang kepenuhan ilmu, tidak ada orang yang kepenuhan pengalaman. Kita akan terus berkembang, termasuk orang tidak ada yang kepenuhan uang, karena uang seperti air, ada mengalir, ada mengalir. Dan Bung kameramen, semoga diberkahi Allah, amin, diberikan kesehatan, rezeki melimpah, keluarga harmonis, dan masuk surga semuanya. Amin. Baik Bung kameramen, apa gerangan yang mau dibahas ini? Kita mendapatkan kabar ya Bung Alfian dari Deddy Mulyadi nih Bung Alfian, yang kayaknya ini masih ide dia, tapi bisa jadi dilakukan. Dari Tempo, judulnya adalah Deddy Mulyadi akan jadikan vasektomi sebagai syarat terima bansos. Bagi teman-teman bisa di googling juga. Kalau kita dari Google ya Bung Alfian, vasektomi adalah prosedur KB permanen pada pria yang dilakukan dengan memotong atau menutup saluran sperma vas deferens agar sperma tidak bisa keluar bersama air mani saat ejakulasi. Nah Bung Alfian, ini kan bahasa kasarnya, lu boleh dikasih bansos, tapi lu harus mandul ya, kira-kira gitu Bung Alfian. Nah Bung Alfian, respon awalnya nanti saya akan bacakan berita utuhnya. Bagaimana Bung Alfian melihat kok mau memberi bansos, syaratnya begini? Respon awalnya silakan Bung Alfian. Ya, ini adalah salah satu bagian kecil daripada operasi elit global. Ini operasi elit global yang disebut dengan depopulasi. Dan ini merupakan sebuah gerakan operasi pemandulan global. Dan memang terus terang pemirsa, vasektomi itu ada padanannya namanya tubektomi. Vasektomi untuk laki-laki, tubektomi untuk perempuan, dua-duanya untuk memberikan fungsi pemandulan permanen. Nah, yang perlu diingat, orang-orang yang dimandulkan itu biasanya memberikan implikasi yang serius secara emosional, secara psikologis, secara mental. Dan sangat dikenal orang-orang ini biasanya memiliki abnormalitas perilaku. Dan itu sangat diketahui misalnya kepada raja-raja di kerajaan Cina atau kerajaan India. Mereka sering melakukan proses pemandulan kepada para pengawal-pengawalnya agar tidak melakukan hubungan menyimpang atau hubungan perselingkuhan dengan istri-istri dari para raja-raja itu. Biasanya mereka terkompensasi menjadi orang yang sangat kejam, yang sangat sadis, sangat ambisius, sangat narsis, dan sangat berkelakuan abnormal. Jadi intinya, menurut hemat saya, bagi seorang muslim menempuh vasektomi dan tubektomi di awal-awal perjalanan mereka berumah tangga atau di masa-masa mereka produktif, itu merupakan sebuah bentuk pengingkaran anugerah Allah. Orang ingin punya anak aja susah, nih sekarang bisa punya anak, dimandulkan. Jadi yang jelas, operasi vasektomi tubektomi yang dibuat menjadi sebuah persyaratan untuk sebuah kebijakan yang sebetulnya merupakan sebuah hak mereka. Sekali lagi, syarat untuk begini dan begitu harus vasektomi. Sebutlah misalnya bansos tadi yang disebutkan, itu merupakan sebuah kejahatan kebijakan yang menurut saya harus dilawan.
Tidak ada buat kita semua membiarkan orang semena-mena memperlakukan dirinya seperti Tuhan. Ini mungkin ada temennya nih, ya, orang seperti ini punya teman yang suka menganggap kebenaran ada dalam mulutnya, dalam tangannya, dan para pengikut-pengikut setianya yang memang sudah tercocok hidung, yang otaknya sudah mulai kena racun-racun fanatisme yang berlebihan. Begitu Bung Kameramen. Iya, Bu Alfian. Jadi kalau konteksnya Bu Alfian, sebab kenapa Deddy Mulyadi ingin vasektomi atau KB vasektomi ini menjadi syarat adalah dia tuliskan sebetulnya dia geram Bung Alfian, karena di daerah ketika di bawah ya, ketika dia turun itu banyak yang minta bantuan untuk lahiran istrinya sekitar 15 sampai 25 juta. Nah, jadi mungkin sepertinya Deddy Mulyadi itu seperti ingin memberikan solusi, tapi ingin memberikan solusi dengan masalah baru. Nah, tadi saya baru ngeh tuh, ketika orang akhirnya dibikin mandul ya Bu Alfian, dia akan berubah tuh psikologisnya, malah akan tambah ada kejahatan lagi di Jawa Barat, kan kira-kira gitu ya Bu Alfian. Iya. Nah Bu Alfian, coba kita bacakan dulu utuh beritanya supaya Bu Alfian, saya juga penonton bisa memahami. Deddy Mulyadi akan jadikan vasektomi sebagai syarat terima bansos. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menyampaikan rencana kebijakan agar vasektomi atau KB pria menjadi syarat untuk menjadi penerima bantuan sosial bansos masyarakat prasejahtera di wilayahnya. Bahkan ia mengusulkan warga yang bersedia vasektomi akan diberi insentif Bu Alfian 500.000. Deddy mengaku sering dimintai tolong oleh orang untuk membantu biaya kelahiran yang angkanya mencapai 25 juta. Lahiran itu nggak tanggung-tanggung loh, 25 juta, 15 juta, karena rata-rata sesar itu di angka segitu. Rata-rata di anak keempat atau anak kelima, kata dia saat usai rapat koordinasi. Sementara itu, dari sisi tanggung jawab, menurut Deddy, ketika seseorang menikah, maka harus bertanggung jawab atas kehamilan, kelahiran, dan pendidikan anaknya. Ini agak bagus nih Bu Alfian. Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua dong. Maksudnya mungkin ngukur diri gitu Bu Alfian. Untuk itu, menurut Deddy, agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, maka ia ingin vasektomi atau KB pria menjadi syarat untuk menjadi penerima bantuan sosial. Karena hal ini kan yang cenderung anaknya banyak tuh cenderung miskin gitu Bu Alfian. Karena hari ini yang cenderung anaknya banyak itu cenderung miskin. Mungkin anaknya banyak, dia malah semakin gak bisa ngurusin anaknya Bu Alfian. Nah Bu Alfian, mungkin respon tengahnya bagaimana nih Bu Alfian? Kan kalau kita lihat Deddy Mulyadi ini seperti ingin mencari solusi, cuman mungkin solusi yang terdekat di otaknya itu mau KB vasektomi. Atau Bu Alfian punya saran Bu Alfian untuk mengurangi kemiskinan tanpa harus begini? Silakan Bu Alfian. Yang pertama, dengan harus saya menyebut nama kepada Pak Deddy Mulyadi, silakan berkonsultasi kepada dokter dan kepada ulama-ulama yang fuqaha. Sehingga tidak sembrono, karena kalau dalam polisi kependudukan, polisi politik nasional, polisi kekuasaan, anak-anak terlantar dan orang miskin itu tanggung jawab pemerintah. Itu ada undang-undang dasarnya Bung Kameramen. Jadi kalau orang punya anak banyak segala macam, bukan dia yang dimarahi. Sejauh mana peluang-peluang diberikan. Karena menurut Profesor Dr. Mubiarto, negeri ini masyarakat yang miskin itu bukan karena miskin takdir atau miskin turunan, tapi memang dimiskinkan. Betul. Ini jadi catatan. Jadi yang pertama, mereka minta bantuan itu karena bapak yang sering memunculkan, sering bagi-bagi uang. Jadi orang minta bantuan. Nah, saya pikir itu harus juga dipahami gitu ya. Nah, kalau mereka minta bantuan karena mereka, nah kalau gitu berarti bapak mau membantu tapi kemudian pakai syarat. Dalam Islam itu saya kasih rumus ya buat semua ya masyarakat ya. Orang yang memberi tidak boleh merasa lebih mulia daripada yang menerima. Yang menerima tidak boleh merasa lebih hina daripada yang memberi. Nah, soal kesejahteraan, soal operasi sesar, saya boleh sampaikan. Sesar itu merupakan sebuah pilihan ketika memang ada pengecualian dengan situasi yang sangat pengecualian. Sekali lagi, saya ingin mengatakan dengan pendapat tengahan saya ini, marilah menjadi pemimpin yang sayang pada rakyatnya. Jangan dengan berpikir memberikan solusi, tetapi menimbulkan multi efek kejahatan atau multi efek yang menimbulkan akibat yang menimbulkan bentuk-bentuk yang perlu direcovery lagi. Itulah makanya mengapa kita penting menyelesaikan persoalan dari akarnya. Menyelesaikan persoalan dari sebabnya. Sebabnya begini, karena kita tidak menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai tempat kita mengambil sebuah langkah-langkah kebijakan.
Punya anak banyak dalam Islam itu tidak ada larangan. Kata kuncinya buat pemirsa semua, bahwa apa yang sedang terjadi dan dibicarakan ini, saya katakan dengan bahasa stressing, yang namanya vasektomi, dia harus dijelaskan dulu, karena itu merupakan pemandulan permanen. Iya. Ada orang, kemarin saya sholat di sebuah masjid, ada seorang bapak termenung-menung, dia bilang apa? Saya punya anak, sudah menikah, anak saya cuma satu-satunya, anak saya menikah sudah 12 tahun, belum punya anak. Itu kan bagaimana? Sementara orang bisa punya anak dengan normal dan berkala, tahu-tahu ini dihentikan. Begitu Bung Kameraman. Ya, saya sepakat dengan Bu Alfian. Jadi ini sebenarnya seolah-olah terlihat seperti solusi, tapi malah menimbulkan masalah baru. Jadi mungkin untuk KDM atau Kang Deddy Mulyadi agar dipertimbangkan ulang ya Bu Alfian, karena solusi ini akan malah merusak tatanan manusia. Nah Bu Alfian, mungkin di akhir sesi kali ini sedikit panjang nggak apa-apa Bu Alfian. Pertama tentang miskin atau miskin yang dibuat pemiskinan ya Bu Alfian, seperti pembodohan dan pemiskinan. Jadi mungkin solusi salah satunya ya, sempat Bu Alfian kasih kode, ya sejahterakan ayahnya, kira-kira kan gitu Bu Alfian ya. Bikin lapangan pekerjaan untuk orang tuanya agar walaupun anak mereka banyak, tetap mereka bisa memberikan makan. Nah kemudian Bu Alfian, di sesi akhir ini apa saran Uwat agar orang yang punya anak banyak tapi mereka bertanggung jawab Bu Alfian? Artinya nih gue pengen punya anak banyak, gue bisa nih ngidupin semua anak gue. Karena kenapa? Senada juga disampaikan oleh mantan istrinya Ahok. Nih yang banyak anak tapi pada nggak bisa ngurusin anaknya, udah nggak usah banyak punya anak. Ujungnya begitu Bu Alfian. Nah tapi mungkin di akhir sesi saya tambahkan dari isi berita Bu Alfian. Mantan Bupati Purwakarta KDM mengaku program KB Pria ini sudah berjalan Bu Alfian ternyata, bukan sekedar ide. Bahkan selama ini setiap orang yang meminta bantuan kepada dirinya diminta untuk vasektomi. Kemarin di Bandung sudah, nanti tiap Rabu ada kegiatan vasektomi, dan yang di vasektomi dikasih 500.000 oleh gubernur. Vasektomi sendiri adalah prosedur kontrasepsi permanen yang dilakukan pada pria untuk mencegah kehamilan dengan memotong dan mengikat saluran sperma dengan tidak mempengaruhi produksi hormon testosteron, libido atau kemampuan ereksi. Meski demikian, para lelaki-laki masih bisa mencapai orgasme dan ejakulasi meski tanpa sperma. Nah, Bu Alfian, sebetulnya ada ucapan Deddy Mulyadi yang bagus Bu Alfian. Dia sempat komplain, jangan dong masyarakat kita sedikit-sedikit disuruh sesar. Sedikit-sedikit disuruh sesar, itu bagus juga menurut saya Bu Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, dari beberapa hal yang terakhir saya sampaikan, apa saran Bu Alfian untuk seluruh daerah lah? Iyalah, ayolah, bansos itu hak masyarakat. Jangan halangi mereka dengan persyaratan yang tidak manusiawi. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Ya, saya ingin men-stressing dari 5 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama buat vasektomi, saya ingin katakan karena saya punya keseriusan masuk Fakultas Kedokteran dan banyak berkawan dengan teman-teman dokter ya. Vasektomi itu tetap akan memberikan implikasi yang sangat multiplier, efek yang sangat mengerikan. Satu, emosional yang tak terkendali. Betul. Kedua, sikap fisik yang kadang-kadang sangat sadis. Ketiga, tingkat kemarahan. Keempat, tingkat kecemburuan. Kelima, dan berbagai model-model kelakuan-kelakuan yang tidak terbayangkan. Jadi saya ingin katakan bohong kalau vasektomi itu seperti yang disebut tadi. Vasektomi itu pemandulan permanen. Kalau orang mandul ya berarti spermanya nggak keluar. Spermanya teralihkan atau terhancurkan, itu tetap merusak. Itu yang ingin saya katakan. Yang pertama, kepada siapapun para pengambil kebijakan di seluruh tanah air, agar mau membincangkan kalau urusan yang begini berbicara dengan dokter kandungan. Bicarakan dokter kandungan yang mengerti hakikat etika profesi seorang dokter. Jangan menjadikan sesuatu berjalan tanpa bimbingan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, silakan juga bertanya kepada ulama-ulama yang memahami konsep-konsep kehidupan dan proses reproduksi manusia. Ulama-ulama kita juga banyak yang punya penguasaan yang mendalam tentang persoalan ini. Yang ketiga adalah yang berhubungan dengan upaya mensejahterakan, memberikan ruang dan peluang, revitalisasi pasar rakyat. Dan kita bisa bayangi Bung Kameramen, kita bisa bayangkan Bung Kameramen, mekanisme online itu sebenarnya pasar-pasar biasa saja hancur Bung. Kita mau beli satu alat itu ternyata di pasar harganya sekian, ketika orang beli online itu bisa 1/5-nya. Dan itu bisa mengerikan, dan artinya ini pun harus jadi perhatian. Revitalisasi pasar rakyat yang selama 2002-2010
dalam acara di sebuah stasiun televisi disebutkan 500 pasar rakyat yang terbakar tanda kutip yang diduga dibakar itu perlu direvitalisasi. Artinya juga peran-peran ekonomi masyarakat dan peluang-peluangnya. Yang keempat, kepada para laki-laki, jadi laki-laki yang soleh. Laki-laki yang soleh itu tertib ibadahnya di 5 waktu di awal waktu berjamaah di masjid, dan dia punya kesadaran bahwa dia punya kewajiban untuk mendapatkan rezeki yang halal dan tidak menjadikan dia jauh daripada Allah dan tidak berbuat musyrik. Yang terakhir adalah kembali kepada political will. Kita tahu seperti di Kuwait, di Qatar, itu anak-anak mereka baru lahir, yaitu minimal mereka punya alokasi per orang itu ratusan juta, bahkan tersebut angka 3 miliar per tahun. Artinya bisa dibayangkan kalau kebijakan itu dilakukan. Sementara kita sudah pernah dengar kok masih berjalan kok itu di salah satu desa di Klaten, ada seorang kepala desa yang memang dia baru sampai menyiapkan THR dan bantuan kegembiraan di musim lebaran. Untuk seluruh warga, satu kakak dapat 400.000 dan orang miskin dapat tambahan 620.000. Itu di tahun 2024. Mantap. Sekian dibacain berita No Way buat vasektomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.